udah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam responsi praktikum dasar tenaga listrik 2021 pada malam hari ini. Jadi nanti minta jelasin tentang kapan pelaksanaannya sama bagaimana sistemnya. Langsung aja. Nah, ini dosen pengampunya praktikum dasar tenaga listrik, yaitu ada Pak Bambang Winardi sama Pak Susatyo. Untuk koordinator praktikumnya saya sendiri, Arik Haikal. Ntar agak nge-lag nih laptopnya. Bentar, izin share screen ulang. Macet. Bentar, macet ini. Saya bentar tak refresh bentar, PPT-nya nggak mau jalan ini. Ada kendala. Siap, Mas. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum ya? Udah, Mas, jelas. Oke, ya mungkin aku izin off cam, kayak keberatan tadi lah. Ini tak lanjut untuk praktikum dasar tenaga listrik sendiri. Itu dosen pengampunya ada dua, yaitu Pak Bambang sama Pak Susatyo. Untuk koordinator praktikumnya ada saya, yaitu Arik Haikal. Selanjutnya dalam praktikum dasar tenaga listrik ini ada 8 percobaan. Nah, untuk yang percobaan pertama itu tentang instalasi penerangan sederhana, yaitu koordinator percobaannya ada Mas Imam Rahman Rafif, terus anggotanya ada Mas Ahmad Fadilah, Mbak Titin, sama Mas Andika. Selanjutnya ada percobaan 2, yaitu tentang trafo satu fasa. Koordinator percobaannya ada Mas Amin, anggotanya ada Mas Joy, Mas Hendy, sama Mas Alfi. Selanjutnya ini ada percobaan 3 tentang trafo 3 fasa, yaitu koordinatornya ada Mas Marino, anggotanya ada Mas Ruby, Mas Kafis, sama Mbak Divara. Selanjutnya, bentar macet lagi nih. Parah ya. Nah, ini selanjutnya ada percobaan 4, yaitu motor induksi satu fasa. Yaitu ada Mas Bowo sebagai koordinator percobaan 4. Terus anggotanya ada Mas Tribagus, Mas Febi, sama Mas Erik. Wah, sabar ya dia, ini laptopnya agak nganu ini.
macet. Nah, ini tak lanjutin nih. Udah terlihat belum, teman-teman? Udah Mas, jelas Mas. Oke. Mohon maaf ya, ini nge-lag laptopnya. Terus selanjutnya ini ada percobaan 5, yaitu tentang motor induksi 3 fasa. Koordinator percobaannya ada Mas Reza Briankli, terus anggotanya ada Mas Galih, Mas Iqbal, sama Mas Bayu. Selanjutnya ini percobaan 6 tentang generator sinkron. Koordinator percobaannya ada Mas Bagus Saturwibowo, Mbak Nike Yunita, Mas Wahyu, sama Mas Fakih. Selanjutnya ada percobaan 7 tentang sel surya, yaitu koordinator percobaannya yaitu Mas Inggih, anggotanya ada Mas Reza Febri, Mbak Devita, sama Mas Dito Anan. Terus yang terakhir ini percobaan 8 tentang software PESIM. Koordinator percobaannya ada Mas Anam Prakoso, terus anggotanya ada Mas Sultan, Mbak Dini, sama Mbak Aisni. Ini selanjutnya ada sistem praktikumnya, yaitu yang pertama menggunakan pakaian rapi, kemeja atau kaos kerah, celana panjang selama praktikum berlangsung. Terus yang kedua, selama praktikum berlangsung off cam, tetapi ketika dipanggil untuk absen, bertanya, atau menjawab pertanyaan wajib on cam. Selanjutnya yang ketiga yaitu join MS Team 10 menit sebelum praktikum. Terus yang keempat, saat praktikum tiap kelompok diwajibkan memiliki modul praktikum. Selanjutnya saat praktikum praktikan dilarang makan dan bermain handphone. Terus selanjutnya praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk semua kelompok. Yang terakhir toleransi keterlambatan yaitu 10 menit. Nah, ini ada timeline pelaksanaan praktikum dasar tenaga listrik, yaitu yang dilaksanakan tiap hari Sabtu, yaitu ada 2 percobaan. Nah, untuk yang merah ini ada jeda persiapan UTS sama jeda UTS. Nah, ini jadwal dan waktu pelaksanaannya, yaitu tiap Sabtu itu ada 2 percobaan, di mana tiap jam 8 pagi sama jam 4 sore. Nah, ini bisa dilihat, nanti aku bagi filenya. Pokoknya tiap Sabtu itu ada 2 percobaan, setiap jam 8 sama jam 4 sore. Nah, ini selanjutnya ada sistem penilaian. Ini ada komposisi nilainya, kehadiran responsi yang sekarang ini 5%, tugas pendahuluan 15%, laporan 25%, post-test 15%. Terus ada UTS UAS. Nah, untuk UTS UAS ini nanti tergantung dosen pengampunya. Kalau misalnya Pak Bambang atau Pak Susatyo ngadain UTS UAS, ya ini komposisi nilainya, tapi kalau nggak ada UTS UAS, persenan dari UTS UAS ini nanti dimasukkan ke dalam 4 poin ini. Nah, selanjutnya itu format tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan dikerjakan per individu, yaitu tulis tangan, menggunakan pulpen biru, pilot atau standar, kertas A4, margin 4333 tanpa garis. Nama NIM kelompok di dalam margin diletakkan di sebelah kiri atas. Tanda tangan di dalam margin diletakkan di sebelah kanan. Tulisan dan gambar rapi sesuai standar dengan keterangan lengkap, nama atau nilai komponennya. Terus font atau tipe tulisan dari percobaan 1 sampai 8 harus sama. Lalu di-scan, dijadikan PDF dengan format kelompok berapa, nama, NIM, lalu dikumpulkan di MS Team di file tiap percobaan.
Nah, jadi di tim itu kan ada channel-channel dari 1 sampai 8 udah aku buat. Nah, di dalam channel itu ada lihat di bagian file, nanti ada folder tugas pendahuluan sama laporan. Nah, untuk tiap tugas pendahuluan atau laporan bisa dikumpulkan di masing-masing channel di bagian file yang di folder yang udah aku buat. Nah, untuk pengumpulan tugas pendahuluan sendiri itu tuh maksimal H-1 jam sebelum percobaan. Misalnya percobaan pertama kan Sabtu jam 8 pagi ya. Nah, untuk deadline maksimal pengumpulan itu berarti jam 7 pagi paling lambat. Untuk yang jam 4 sore berarti jam 3 sore. Untuk yang percobaan 2 berarti jam 3 sore harus sudah mengumpulkan semua. Terus selanjutnya, bentar, macet lagi nih. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, Mas. Oke. Ini selanjutnya ada format laporan. Nah, ini contoh format laporannya. Terus untuk asper atau asistensi pertama itu bersifat wajib 2 kali 24 jam. Nah, untuk 2 kali 24 jam ini hari Minggu tidak dihitung, berarti kan praktikum kalian Sabtu. Maksimal asistensi pertama itu berarti hari Selasa. Terus untuk deadline laporan tuh tiap hari Jumat jam 12 malam. Sama itu antara kan ada 2 percobaan tiap Sabtu, deadline-nya jam 12 malam tiap hari Jumat. Terus laporan wajib diketik dan dikerjakan per kelompok, lalu dikumpul di file MS Team perwakilan kelompok dalam bentuk PDF. Formatnya kelompok berapa, percobaan berapa. Nah, untuk pengumpulannya sama di tiap-tiap channel, misalnya laporan percobaan 1 ya ngumpulinya di bagian file channel percobaan 1. Nah, ini ada beberapa tips selanjutnya, yaitu feel free to ask, bebas bertanya apapun, baik ke asistensi atau ke aku. Terus walaupun online tetap dimaksimalkan praktikumnya. Jangan menumbalkan teman. Nah, maksudnya kan nanti kan kalian dibagi per kelompok. Nah, setiap kelompok tuh kayaknya masing-masing ada 6 orang. Jangan sampai yang buat laporan tuh cuma 2 orang atau 3 orang, yang lainnya tetap titip nama. Nah, itu jangan, saling membantu pokoknya. Terus manfaatkan komunikasi dengan asisten seefektif mungkin. Perhatikan format laporan dengan cermat. Belajar TP sebelum praktikum. Tepat waktu, jangan sepele dan menyepelekan. Nah, sekian penyampaian responsi praktikum dasar tenaga listrik. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan yang aku sampaikan tadi? Silahkan. Izin bertanya, Mas. Ya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrik Wijaya. Sebelumnya mohon maaf, Mas, belum bisa on cam karena jaringannya agak jelek di daerahku. Izin bertanya ini, Mas, perihal apa namanya? Laporan sementara itu ada apa tidak gitu? Soalnya kan waktu dulu kami pas praktikum fisika listrik itu kan ada, apakah ada juga gitu di praktikum detail ini, dan apakah sama gitu ditulis tangan juga gitu, Mas? Terima kasih, Mas. Oh ya, terima kasih Hendrik atas pertanyaannya. Jadi untuk praktikum dasar tenaga listrik untuk laporan sementara sama prajilit itu nggak ada. Jadi yang ada itu hanya laporan mingguan, yaitu dalam bentuk ketik di MS Word. Nah, tapi kalau udah ACC nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk PDF.
Begitu Hendrik, apakah terjawab? Sudah terjawab Mas. Satu lagi Mas, kemudian untuk tugas pendahuluan ini berarti nanti diberikannya itu sesuai minggu ya, maksudnya nggak langsung satu kali untuk semua praktikum, tapi setiap minggu nanti tergantung asistennya masing-masing, terus nanti kita ngerjain terus maksimal ngumpulin hamin 1 jam sebelum praktikum gitu ya Mas ya? Oh ya, terima kasih. Ya, jadi untuk tugas pendahuluan itu betul tiap minggu, berarti kan misalnya besok Sabtu kan ada percobaan 1 sama 2. Nah, jadi yang aku share nanti ke koor praktikan itu cuman tugas pendahuluan yang percobaan 1 sama 2. Nah, untuk selanjutnya kan percobaan 3 sama 4 lah. Jadi untuk tugas pendahuluan itu tiap minggu aku share tiap hari Selasa. Gitu Hendrik. Oke baik Mas, sudah terjawab. Terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Oke ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin yang lain teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oh ini, Rizal Reka, silahkan. Suara saya terdengar, Mas? Oh ya, terdengar, silahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizal dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Ya. Saya mau konfirmasi, Mas. Berarti dengan timeline tadi itu bisa diartikan berarti dalam 7 hari itu kami ada 2 topik praktikum, kemudian ada 2 kali asper dan juga 2 laporan mingguan, Mas. Oh ya, izin menjawab. Ya, benar sekali. Jadi tiap minggu itu ada 2 percobaan, ada 2 laporan juga yang harus diasistensikan sama dikumpulkan tiap hari Jumat jam 12 malam itu. Oke, baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus ini selanjutnya ada Fauzan Raffi Miran, silahkan. Mas, sebentar, lower hand dulu. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan Mas, aku Fauzan dari Teknik Elektro 2019. Izin bertanya, tadi kan apa sih namanya, untuk tugas pendahuluan ada keterangan nama, NIM dan kelompok di sebelah kiri dan Iya. tanda tangan di sebelah kanan. Nah, itu tuh diberlaku untuk semua halaman atau cukup di awalnya aja ya Mas? Yang pertama itu, terus monggo Mas mungkin di ini dulu. Oh ya, izin jawab satu-satu dulu ya. Oke Mas. Berarti untuk yang tugas pendahuluan, nama, NIM, sama tanda tangan itu cukup di halaman pertama aja, Jan. Oke Mas. Terus tadi yang kedua, tadi kan ada persyaratan kalau sebelum praktikum harus memiliki modul. Nah itu untuk modulnya nanti bakal di-share oleh asistennya atau bagaimana ya Mas? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nanti habis respons ini untuk modul sama tugas pendahuluan percobaan 1 sama 2 nanti aku share ke koor praktikannya. Oke Mas. Itu aja. Paling terakhir Mas, untuk pembagian kelompoknya bagaimana ya Mas? Oh ya, terima kasih. Jadi untuk pembagian kelompok itu coba dicek di general bagian file lah. Itu udah aku share itu. Mungkin bisa dibuka sambil dilihatlah teman-temannya kelompoknya siapa aja. Terus setelah respons ini bisa membuat grup. Oke, itu aja Mas Harik untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas. Oh ya, sama-sama Fauzan. Silahkan mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, silahkan. Untuk kelompoknya bisa dicek di bagian file ya teman-teman. Udah tak share sama aspraknya kayaknya. Juga udah aku share. Ada nomor WA-nya juga di situ.
Gimana, ada pertanyaan lagi apa enggak? Silahkan, santai aja. Oh, Krisal ya, silahkan. Perkenalkan aku Oke. dapat di elektronik Mas. Mau nanya, itu tadi kan marginnya 433 ya Mas. Mau nanya itu yang 4 itu kiri atau atas ya Mas? Oh ya, yang 4 itu yang bagian kiri, Sal. Yang atas, kanan, bawah 3. Baik, terima kasih Mas. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Cek suara saya terdengar Mas. Ya, terdengar. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali saya Okrisal Mas dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Ya. Saya mau nyampein ada titipan pertanyaan juga dari teman yang dia ada paralel meet gitu. Jadi kan kita berarti kan satu minggu ada 2 praktikum. Nah, nanti sisa meet-nya kira-kira untuk agenda apa ya Mas? Apakah mungkin presentasi atau bagaimana? Dan ya, gitu Mas. Maksudnya gimana, Sal? Coba ulangi. Oke, kan kami 1 minggu itu kan ada 2 praktikum ya Mas. Nah, total kan ada 8. Ya. Nah, ntar sisa meet-nya di semester ini untuk agenda apa ya Mas? Apakah nanti ada presentasi atau apa yang perlu disiapkan juga? Oh ya, mudeng. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan nanti itu praktikum selesai kalau nggak salah cuman sampai 23 Oktober ya. Nah, untuk sisa yang lainnya itu tuh cuman absen aja, Sal. Nurut arahannya Pak. Misalnya kan ini baru Pak Bambang atau Pak Susatyo dulu lah. Biasanya cuman absen aja. Selesai praktikum itu yaitu 23 Oktober. Nah, nanti kalau mungkin ada UTS UASnya, nah itu tergantung sama dosen pengampunya. Oke, baik Mas, terima kasih. Ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Lalu ada lagi nggak yang ingin ditanyain? Kalau nggak ada, ini aku tunjuk buat jadi koordinator praktikannya. Nggak ada berarti ya. Nah, kemarin kan aku juga sempat kontak-kontakan sama Yuda. Nah, gimana kalau koordinator praktikannya Yuda aja? Yuda gimana Yuda? Buat jadi koordinator praktikan? Ya, halo Mas. Ya, ya. Jadi koor praktikan ya Yuda? Saya Mas. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Oke. Kan tadi kan kemarin kan juga udah sempat kontak-kontakan sama kamu kan. Nah, nanti biar enak aja lebih ya. Gimana, keberatan nggak Yud? Nggak apa-apa Mas. Aman kok. Oke, nanti ada reward khusus buat koordinator praktikan. Ya, makasih Yud udah bersedia jadi koordinator praktikan. Berarti Ya, nanti setelah sama-sama, respons Mas. ini tugas pendahuluan sama modul nanti aku share ke kamu, terus jangan lupa di-share ke teman-temanmu ya Yud ya. Oke Mas. Ya. Nah, mungkin itu dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, aku cukupkan sampai sini. Mana? Dari Yuda sendiri ada pertanyaan nggak Yud?
Paling ini sih Mas, biar teman-teman jelas juga. Ya, Kan kemarin janjinya itu praktikumnya cuma 1 ya Mas, di hari Sabtu jam 8. ya. Tapi kok jadi ada 2 praktikum gitu jam 8 sama jam 4 sore. Itu kenapa ya Mas? Mungkin bisa Oh, ya. dijelasin ke teman-teman. Oke. Ya, cerita sedikit ya. Jadi tuh awalnya tuh rencana praktikum tuh harinya Jumat sama Sabtu. Nah, tetapi Jumat nyari waktu di jam kerja misalnya dari jam 7:30 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore itu tuh susah kan. Di semester 5 ini kan banyak yang udah masuk ke konsentrasi. Nah, jadi nggak bisa dilaksanain di hari Jumat itu. Terus rencananya juga di Jumat di jam malam, jam 7:30 gitu. Nah, tapi dari dosen pengampu dari Pak Bambang sama Pak Susatyo itu tidak menyetujui untuk praktikum dilaksanakan di malam hari seperti semester kemarin. Nah, maka dari itu, terus aku ya sama teman-teman asisten praktikum juga membuat jadwal ulang untuk diajukan yaitu jam 8 sama jam 4 sore tiap hari Sabtu. Nah, itu tuh disetujui sama Pak Susatyo sama Pak Bambang. Nah, terus jadilah tiap Sabtu itu 2 percobaan. Jadi nggak jadi hari Jumat sama hari Sabtu. Begitu Yud, apakah terjawab Yud? Oh ya, terjawab Mas. Terima kasih Mas. Ya kan ya sebelumnya aku kayak bilang ya sama kamu kalau kemungkinan jadi 2 percobaan tiap hari Sabtu itu. Oh iya Mas, tapi aku kayaknya Nggak nyampein ke lupa itu. teman-teman loh. Gimana Mas? Kan udah bilang aku kalau Sabtu jadinya 2 percobaan. Nah, itu nggak kamu sampaikan ke teman-teman loh. Itu lupa Mas, nggak aku sampein Mas. Oh. Ya udah Mohon intinya maaf ya itu teman-teman. kalau kan nggak boleh di malam hari lah. Terus cerita sedikit kalau Pak Bambang sama Pak Susatyo itu nyaranin jam 6:30 di hari Jumat. Nah, kalau menurutku itu kan aku juga tanya ke kamu Yud itu kalau di jam segitu kan mungkin banyak yang maksudnya ya yang belum bangun gitulah, keberatan juga biasanya banyakan. Ya mungkin itu di hari Sabtu jam 8 sama 16 gitu Yud. Yang lainnya gimana? Ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Misalnya, oh Mas kalau bisa ikut praktikum gimana Mas? Nah, jadi kalau yang misalnya ada keperluan izin itu maksimal nyampein ke asisten praktikum itu H-1 jam. Nah kalau misalnya kurang 5 menit mau praktikum baru izin, nah itu dianggap tidak hadir. Jadi diperhatikan ya teman-teman, maksimal izin itu H-1 jam praktikum kalau ada keperluan atau izin tidak bisa mengikuti praktikum. Gimana sampai sini jelas nggak teman-teman mengenai praktikum DTL ini? Cukup jelas sih Mas. Oke. Ya udah kalau nggak ada yang ditanyain atau mungkin ada pertanyaan tapi belum kepikiran sampai sini, nanti mungkin bisa disampaikan lewat Yuda atau ke aku langsung juga nggak apa-apa. Ya mungkin sampai di sini. Sebelumnya aku mohon maaf kalau banyak salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, dan juga tadi saat penampilan PPT itu agak macet-macet, mohon maaf. Sekian responsi Prak DTL pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah Waalaikumsalam hadir. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Mas. silakan boleh meninggalkan. Terima kasih Mas Arif. Yuk, sama-sama. Terima kasih Mas.
Mas. Oke.